semakin luas selain mereka melakukan kebakaran. Kebakaran yang luas mengakibatkan Izin kondisi konsensi udara di kota perusahaan Pontianak yang dan lahannya Raya terbakar. berkabut untuk mengatasi Hutan adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Hutan berperan dalam membangun perekonomian serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun, hutan tidak boleh dieksploitasi sembarangan karena hutan berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan harus dilestarikan untuk kehidupan yang lebih baik. Tepat pada tanggal 4 September 2023 yang lalu, Pontianak mengalami kabut asap tebal selama 1 minggu. Akibat kebakaran tersebut menyebabkan kegiatan belajar mengajar diliburkan dan masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar selama kabut asap terjadi. Faktor alam dan risiko ulah manusia itu sendiri. Alam dapat menyebabkan terjadinya kebakaran ketika musim kemarau panjang dan ketika gunung berapi meletus. Sementara itu, ulah manusia bisa menjadi penyebab kebakaran hutan karena kesalahan maupun faktor ekonomi. Berikut penyebab kebakaran hutan yang diakibatkan oleh ulah manusia. 1. Rokok. Merokok di hutan bisa menjadi penyebab kebakaran hutan. Resikonya akan semakin parah ketika vegetasi kering kerontang karena musim kemarau panjang. Kedua, pembukaan lahan. Kebakaran hutan memang bisa terjadi secara alami. Hal ini tidak berlaku ketika pembukaan lahan tengah dilakukan. Kemungkinan terbesarnya penyebab kebakaran hutan disebabkan karena perbuatan manusia. Kebakaran hutan yang terjadi berdampak pula bagi lingkungan tinggal masyarakat desa dan perkotaan, yang akan mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan yang berkaitan dengan pernapasan, menjadi ancaman penduduk sekitar. Yang ketiga, penebangan. Penebangan hutan besar-besaran termasuk penyebab kebakaran hutan yang tidak boleh disepelekan. Apalagi jika penebangan hutan dilakukan oleh orang yang asal-asalan. Mesin penebang berisiko memercikan api, terutama di musim kemarau. Berikutnya, dampak kebakaran hutan. 1. Menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial terhadap pembangunan berkelanjutan karena dampak langsung kepada ekosistem. 2. Terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran, terjebak asap atau rusaknya habitat. Kebakaran juga dapat menyebabkan banyak spesies endemik di suatu daerah turut punah sebelum sempat dikenali. 3. Menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan dan kekeringan di saat musim kemarau. 4. Kekeringan yang ditimbulkan dapat menyebabkan terhambatnya jalur pengangkutan lewat sungai dan menyebabkan kelaparan di daerah-daerah terpencil. 5. Kekeringan juga akan mengurangi volume air waduk pada saat musim kemarau yang mengakibatkan terhentinya pembangkit listrik pada musim kemarau. Untuk mengatasi kebakaran hutan, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan.
Ketiga, tidak membuang putu rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Keempat, tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadinya kebakaran. Kelima, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Keenam, ketidaksadaan masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan.